Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu dosen beserta mahasiswa Universitas Amikom Purwokerto. Mohon izin kami dari Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu Universitas Amikom Purwokerto akan sosialisasi terkait sistem penilaian dosen dan mahasiswa. Mohon izin, dalam beberapa menit ke depan, ada beberapa hal yang akan kami sampaikan. Mulai dari yang pertama, terkait tujuan sosialisasi, kemudian nanti yang kedua adalah pengertian, yang ketiga, sasaran penilaian, yang keempat, manfaat bagi mahasiswa, yang kelima, manfaat bagi dosen, yang keenam, indikator penilaian, yang ketujuh, periode penilaian, yang kedelapan, akses ke sistem, yang kesembilan, rambu-rambu dalam melakukan penilaian, dan yang terakhir adalah jaminan kerahasiaan. Sekali lagi, mohon izin Ibu dan Bapak dosen sekalian, juga mahasiswa Universitas Amikom yang berbahagia, kami dari LP3M selalu berupaya untuk memperbaiki kualitas dan juga mutu di Universitas Amikom Purwokerto. Untuk itu, salah satunya adalah mahasiswa dapat melakukan penilaian kepada dosen mata kuliah di setiap semesternya. Pada sosialisasi kali ini, kami memiliki tujuan adalah untuk memberikan pemahaman tersebut kepada mahasiswa dan juga para dosen terkait kegunaan dan juga manfaatnya dari sistem informasi penilaian dosen ini oleh mahasiswa. Adapun sistem informasi penilaian dosen oleh mahasiswa ini adalah sebuah sistem informasi yang dikembangkan oleh UPT PLTI dan LP3M untuk memungkinkan mahasiswa memberikan penilaian terhadap kinerja dosen yang mengajar di kelas. Sistem ini juga memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses evaluasi pengajaran dosen dan memberikan umpan balik yang berharga tentu untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Dalam melakukan penilaian tersebut, nanti ada beberapa sasaran penilaian. Yang pertama, sasaran penilaiannya adalah dosen yang mengajar setiap mata kuliah di semester berjalan sebagaimana tercantum dalam sistem. Jadi nanti rekan-rekan mahasiswa di semester 2, 4, 6 itu sebelum mencetak kartu ujian itu nanti akan muncul form untuk melakukan penilaian terhadap dosen-dosen yang mengampu di mata kuliah di semester tersebut. Ini sifatnya wajib untuk seluruh mahasiswa aktif di lingkungan Universitas Amikom Purwokerto. Kemudian apa manfaatnya? Yang pertama adalah untuk mahasiswa. Dengan adanya sistem penilaian ini diharapkan satu, memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menyampaikan masukan dan saran terkait pengalaman belajar selama perkuliahan di kelas. Yang kedua, mahasiswa dapat berkontribusi dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di Universitas Amikom Purwokerto. Sehingga ini menjadi penting. Kemudian manfaat untuk dosen, yang pertama adalah tentu akan membantu dosen dalam mengevaluasi strategi dan juga metode pembelajarannya di dalam kelas. Kemudian dosen juga dapat menerima masukan ini secara langsung dari mahasiswa yang diajar. Dan yang ketiga, tentu saja ke depan dengan adanya masukan-masukan dari mahasiswa ini, dosen akan dapat memperbaiki metode pengajaran yang tentu diharapkan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Dalam melaksanakan penilaian, ada beberapa indikator penilaian. Yang pertama, nanti ada 10 indikator penilaian. Artinya nanti seorang mahasiswa menilai satu dosennya itu adalah menilai 10 pertanyaan. Sehingga ketika mahasiswa mengambil 5 mata kuliah dalam satu semester, maka akan menilai 5 dosen yang masing-masing dosen itu dinilai dari 10 indikator. Indikator tersebut kami menyusun berdasarkan Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, khususnya di standar isi, standar proses, dan standar penilaian pembelajaran. Jadi sekali lagi,
nanti ada 10 indikator pertanyaan yang itu kami meramu dari Permendikbud yang tadi saya sampaikan. Nah, untuk masing-masing indikator atau masing-masing pertanyaan memiliki 4 pilihan jawaban, yaitu dimulai dari kurang, jawaban kurang, kemudian cukup, baik, dan sangat baik. Sehingga tadi saya sampaikan, satu pertanyaan mahasiswa bisa menjawab atau memilih salah satu dari kriteria yang tadi saya sampaikan. Kurang, cukup, baik, atau sangat baik. Mahasiswa bisa memilih salah satu dari 4 kriteria tersebut. Kemudian ada satu lagi, jadi ada 10 indikator pernyataan tertutup dan ada satu pernyataan terbuka yang dapat diisi oleh mahasiswa sebagai kritik atau saran mahasiswa bagi dosen. Jadi sekali lagi nanti akan ada 10 pertanyaan tertutup yang mahasiswa bisa menjawab kurang, cukup, baik, atau sangat baik. Kemudian ada satu lagi yang terbuka. Mahasiswa dapat mengetikkan. Adapun 10 indikator penilaian atau pertanyaannya, yang pertama adalah dosen memanfaatkan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam materi pembelajarannya. Kemudian indikator yang kedua adalah dosen menyampaikan materi sesuai RPS yang bisa diakses oleh mahasiswa. Yang ketiga, dosen mendorong komunikasi dua arah dengan mahasiswa untuk memastikan pemahaman yang baik. Yang keempat, dosen menciptakan suasana belajar ilmiah yang menggabungkan berbagai disiplin pengetahuan. Yang kelima, dosen mengaitkan materi dengan kehidupan sehari-hari dalam pemilihan topik pembelajaran. Yang keenam, dosen mengajar dengan efisien menggunakan materi yang telah direncanakan. Yang ketujuh, dosen mendorong mahasiswa berdiskusi kelompok secara kreatif dan mandiri. 8. Dosen memberikan penilaian yang mendorong peningkatan belajar mahasiswa. 9. Dosen memberikan penilaian objektif sesuai dengan standar yang disepakati di awal dalam kontrak kuliah. Yang ke-10, dosen memberikan penilaian yang transparan dan dapat diakses oleh mahasiswa. Jadi sekali lagi ada 10 indikator atau pertanyaan tersebut, mahasiswa nanti bisa menjawab, memilih apakah kurang, cukup, baik, atau baik sekali. Di luar 10 itu, mahasiswa boleh memberikan masukan secara tertulis, secara terbuka. Penilaian dosen oleh mahasiswa ini dilakukan 1 kali setiap semester. Dan tentu saja penilaian ini dilakukan pada akhir semester sebelum mahasiswa mencetak kartu ujian. Untuk semester genap tahun akademik 2022-2023, jadwal penilaian dimulai besok Senin 3 Juli 2023 sampai dengan Sabtu 8 Juli 2023. Mahasiswa baru bisa mencetak kartu ujian jika sudah melakukan penilaian terhadap dosen. Adapun dosen nantinya dapat melihat hasil penilaian tersebut setelah semua dosen selesai memasukkan nilai hasil UAS. Jadi ini nanti salah satu jaminan atau menggaransi agar mahasiswa dapat menilai secara objektif. Adapun proses penilaian yang dilakukan oleh mahasiswa ini, tadi saya sampaikan, mahasiswa dapat melakukan penilaian melalui portal mahasiswa, yaitu melalui portal
student.amikompurwokerto.ec.id. Adapun dosen nantinya dapat melihat hasil penilaian dari mahasiswa tentu juga melalui portal dosen, yaitu dosen.amikompurwokerto.ac.id. Namun sekali lagi, dosen hanya bisa melihat rekapitulasi penilaian dari mahasiswa adalah saat setelah dosen menginput nilai ujian akhir semester. Ada beberapa hal yang dapat diperhatikan pada saat mahasiswa memberikan atau melakukan penilaian tersebut. Yang pertama, mohon mahasiswa fokus pada penilaian dan saran terhadap kualitas dosen dalam mengajar. Yang kedua, dalam memberikan penilaian tersebut, mohon untuk jujur dan objektif. Yang ketiga, dalam memberikan saran, mohon untuk memberikan saran yang konstruktif, informatif, jelas, dan terstruktur. Gunakan bahasa yang santun dan mencerminkan diri sebagai mahasiswa yang beradab dalam memberikan kritik ataupun saran. Terakhir, untuk mendukung saran dan kritik Anda, maka mahasiswa boleh atau disarankan memberikan contoh-contoh yang konkret jika memungkinkan. Tadi saya sampaikan, silahkan lakukan penilaian yang jujur dan objektif. Kenapa? Karena jangan khawatir, ada jaminan kerahasiaan yang kami berikan. Jaminan kerahasiaan yang kami berikan adalah identitas mahasiswa itu tidak dicantumkan pada laporan hasil penilaian yang diakses oleh dosen. Artinya, apapun nilai dari mahasiswa, dosen tidak mengetahui siapa yang menilai. Dosen, prodi, fakultas, bahkan kami, LP3M, hanya akan bisa melihat hasil penilaian dosen oleh mahasiswa ini adalah ketika seluruh dosen telah menginput nilai hasil UAS. Jadi artinya ketika ada satu dosen saja yang belum selesai menginput nilai hasil UAS, maka program studi, fakultas, dan kami belum bisa melihat rekapitulasi dari nilai yang mahasiswa lakukan. Berikutnya, pengisian penilaian dosen tidak akan mempengaruhi nilai yang diberikan oleh dosen kepada mahasiswa. Tentu saja, karena dosen, program studi, fakultas, dan kami LP3M hanya akan bisa melihat nilai yang diinputkan mahasiswa setelah dosen selesai menginput nilai UAS. Sekalipun demikian, mohon untuk setiap mahasiswa tetap wajib mematuhi rambu-rambu dalam melakukan penilaian sebagaimana yang tadi sudah saya sampaikan sebelumnya, secara santun dan sebagainya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti setelah ini ada demonstrasi bagaimana cara melakukan penilaian tersebut. Apabila ada pertanyaan atau masukan-masukan lain, kami LP3M menerima secara terbuka masukan dari mahasiswa, bisa melalui Instagram kami atau melalui nomor kontak yang tertera baik di Instagram ataupun di website kami. Terima kasih, mohon maaf atas banyak kurang
dari kami. Semoga lancar, sukses selalu untuk kita semua. Spirit kreatif sukses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hira Fitra. Pada kesempatan kali ini saya akan menunjukkan bagaimana proses pengisian evaluasi dosen. Langsung saja, silahkan kalian login akun masing-masing di website student. Oke, jika sudah masuk ke halaman dashboard, silahkan masuk ke halaman jadwal ujian semester lalu UAS. Nah, di sini untuk sebelum mendownload UAS nanti akan dilempar ke halaman evaluasi dosen. Nah, silahkan untuk mengisi penilaian terlebih dahulu kepada dosen-dosen yang telah mengajar kalian. Oke, nah lalu klik mulai penilaian. Nah, ini berurutan, jadi tinggal klik saja pilih misalkan ini dosen memanfaatkan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Nah, ini isikan sesuai dengan apa yang kalian nilai dari dosen tersebut. Oke. Nah, jika sudah semuanya, di sini ada kritik dan saran, bisa diisi atau enggak, bisa kosong atau diisi. Ini. Nah, jika sudah, simpan dan lanjutkan. Nah, ketika klik simpan, nanti akan muncul yang berikutnya ini, yang mata kuliah berikutnya dari Putri Astuti atau sesuai dengan KRS yang kalian ambil. Sudah, lalu isikan semuanya. Nah, untuk yang terakhir ini, jika sudah semuanya sudah checklist semua ini di sini, lalu klik simpan dan finish, nah nanti akan sudah berhasil mengevaluasi dosen dan sudah bisa mendownload kartu ujian di menu UAS. Nah, kalau misalkan mau lewat sini bisa langsung UAS atau klik di sini bisa. Nah, sudah, nanti tinggal download kartu ujian. Oke, terima kasih sudah menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.